Shalom, saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak meminta mohon bimbingan petunjuk dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa bertemu untuk mendengarkan renungan ini dimanapun kami berada. Tuhan, hadirlah Engkau, bimbing kami, berikan petunjuk-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan semua perintah-perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, Injil renungan kita hari ini kita kutip dari Amsal 10 ayat 12. Demikian bunyinya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya ulang kembali. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tertulis dalam Amsal 10 ayat 12. Saudara terkasih, sebelum kita lanjut tentang cerita Alkitab mengenai Amsal 10 ayat 12, ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan. Pestinger, yaitu seorang psikolog Amerika, dalam tulisannya pernah menjelaskan demikian, yang disebut dengan teori Pestinger. Menurut dia, 10% hidup seseorang ditentukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, dan 90% lagi ditentukan oleh bagaimana dia menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Ya, saya ulang kembali saudaraku. 10% hidup seseorang ditentukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, dan 90% lagi ditentukan oleh bagaimana dia menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Dengan kata lain, 10% dari bagian hidup kita tidak dapat kita kuasai dan terjadi begitu saja. Sedangkan yang 90% adalah bagaimana perasaan dan reaksi kita terhadap kejadian dan peristiwa itu terjadi. Yang 90% ini sedikit banyak masih dapat kita kuasai. Saudaraku terkasih, dari satu kejadian yang sama, jalan pikiran dan sikap yang berbeda akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang berbeda pula. Jadi sudah barang tentu, akibat atau hasilnya pun pasti akan berbeda. Bila Anda memilih benci, maka akan timbul perselisihan. Tetapi bila Anda memilih kasih, maka ia dapat menutupi segala pelanggaran. Sama seperti sewaktu Yusuf menjadi mangkubumi di Mesir. Ketika saudara-saudaranya yang dahulu mencelakainya datang, dia bisa saja mencelakakan mereka dengan mudah karena dia seorang raja. Tetapi Yusuf memilih mengampuni, dan hasilnya satu keluarga besar dapat hidup rukun kembali. Hal ini terlukis dalam nama kedua anaknya. Manasye artinya melupakan, Efraim artinya mendapat anak. Atau terjemahan lain bisa disebut dengan berbuah. Yusuf menutupi segala kesalahan dengan kasih. Dia bukan saja dipuji dan dikasihi oleh orang, tetapi juga dipuji dan diberkati oleh Allah. Lalu ada juga kisah lain dalam Alkitab. Ketika Daud yang terus dikejar oleh Saul, dia tidak pernah mengeluh dan menerima semuanya dengan berdiam diri. Akhirnya dia mendapatkan kedudukan raja dengan damai, juga mendapatkan mahkota kerajaan surga karena dia sabar menghadapi sikap Saul. Demikian juga sewaktu Tuhan Yesus disalib, bukan saja dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya,
sebaliknya memohonkan mereka kepada Allah. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia. Yesus mengampuni orang yang mencelakai dia. Yesus mengampuni orang yang memfitnah dia. Kata melupakan adalah sebuah kekuatan, sebuah berkat, yaitu hadiah paling berharga pemberian Allah kepada manusia. Terlebih untuk melupakan luka akibat perbuatan orang lain, kita semakin memerlukan kekuatan yang dari Allah. Obat paling mujarab yang membuat orang tidur nyenyak bukanlah obat tidur, melainkan melupakan dan mengampuni. Hanyalah dengan kasih yang menutupi segala pelanggaran, maka hati Anda akan terbuka lapang tanpa bekas kebencian, tanpa kepahitan, ketidakadilan, ataupun penyesalan. Maka setiap malam Anda dapat tidur menikmati penghiburan dan pelukan dari Tuhan jika Anda mau mengampuni. Melupakan adalah obat penghilang khawatir yang paling baik. Mengampuni adalah obat terapi yang paling baik. Karena Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk melupakan, mengapa Anda masih tetap membiarkan kesedihan dan kebencian membelit erat pada kehidupan saudara? Mengapa tidak mau melepaskan diri daripadanya? Karena itu, saudaraku, janganlah membenci, karena kebencian hanya menimbulkan pertengkaran. Hanyalah kasih yang dapat menutupi segala pelanggaran. Apabila ada orang bersalah kepada Anda atau melukai Anda, lupakanlah saja, ampuni mereka. Hanya dengan melupakan, maka Anda dapat berbuat lebih baik, dapat berbuah lebat lagi. Kenakanlah kasih dalam segala hal, karena kasih akan menutupi segala pelanggaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengatakan kepada kami supaya kami tidak membenci orang, supaya kami tidak dendam kepada orang yang menyakiti kami, sama seperti Engkau yang tidak dendam kepada orang yang menyiksa, memfitnah Engkau di kayu salib. Tapi Engkau berbalik untuk mendoakan mereka, berbalik untuk mengampuni mereka. Tuhan, biarlah sifat itu turun kepada kami, jemaat-Mu, dimanapun kami berada, supaya kami bisa mengampuni, bisa memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami. Tidak dendam, tidak melukai, tidak mengingat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Bimbing, ajari kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya tetap bisa mengenakan kasih dalam segala perbuatan kami. Karena kami yakin hanya kasihlah yang menutupi pelanggaran. Kasihlah yang bisa mengatasi segala kebencian-kebencian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.